Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Tentunya kita akan membahas isu-isu terkini ataupun update tentang timnas Indonesia. Kali ini aku akan membahas tentang move on dari Sintayong. Tapi teman-teman, sebelum jauh menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, komen, dan share YouTube ini. Hari-hari ini kita terus membahas soal bagaimana sambutan pelatih baru Patrick Kluivert, dan kemudian bagaimana pisah antara dengan pelatih lama Sintayong. Kita masih melihat bagaimana rasa kecewa terhadap pemecatan Sintayong. PSSI, ngapain kamu pecat Sintayong itu? Kan prestasinya luar biasa itu. Dan masih banyak yang komentar-komentar seperti itu. Bahkan ini adalah satu kemunduran ketika PSSI memecat Sintayong itu. Jadi Sintayong itu betul-betul kayak semacam magnet tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia. Bahwa Sintayong itu pelatih Indonesia yang betul-betul membawa sesuatu banget gitu. Ketika kita ngomongin prestasi, katakanlah seperti itu, Sintayong itu dengan segala prestasinya itu membawa timnas Indonesia ke jalan yang benar. Itulah Sintayong sudah membawa timnas Indonesia mengarah pada prestasi yang cukup luar biasa. Jadi ketika kita ngomongin itu, maka ya ketika dipecat, wah, perasaan kita memang emosi banget gitu loh. Mungkin teman-teman juga merasakan bagaimana ketika Sintayong itu dipecat itu rasanya luar biasa. Kok bisa PSSI memecat Sintayong, padahal Sintayong kan bagus melatihnya, padahal Sintayong kan punya strategi yang cukup luar biasa, padahal Sintayong itu kan pelatih yang sudah membawa Korsel mengalahkan juara dunia Jerman di Piala Dunia. Sintayong itu juga membawa tim dengan skuad yang berbeda, memotong generasi yang senior, membawa para pemain muda yang bisa diandalkan untuk timnas Indonesia, memotong generasi skuad yang senior, membawa pemain-pemain muda ke level yang lebih tinggi. Nah, itu ya sebagai ungkapan kekecewaan sih sah-sah saja, yang ya memang seperti itu realitanya. Tapi apakah kita akan selamanya bahwa ini kan begini. Jadi STY itu kan dipecat karena ada 3 hal kan. Kita kan semua tahu bahwa alasan PSSI memecat Sintayong itu kan ada 3 hal. Kita sebenarnya tidak mempermasalahkan ataupun kita tidak akan mencari kesalahan dari Sintayong itu kan, tapi sebuah keputusan itu kan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Kalau dalam kajian-kajian itu kan ada latar belakang dan permasalahan yang itu harus dibahas. Nah, salah satunya ada 3 kan tadi. Nah, yang pertama soal kepemimpinan Sintayong. Kepemimpinan Sintayong selama melatih timnas itu, terutama di akhir-akhir ini ya, ketika timnas Indonesia berada di fase yang sangat krusial, yaitu kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3. Itu cara kepemimpinan Sintayong. Kita tahu bagaimana locker room yang ada di timnas Indonesia ini kan kayak semacam ada perubahan, ada yang bilang itu ada konflik dan itu ada yang kurang bagus gitu kan. Jadi kepemimpinan Sintayong yang kemudian dievaluasi oleh PSSI. Yang kedua, komunikasi itu kan Sintayong ini kan dalam kontraknya itu kan ada klausul bahwa
pelatih Korea Selatan ini harus belajar bahasa Indonesia. Di situ ada klausulnya juga, tapi nyatanya kan Sintayong belum fasih berbahasa Indonesia. Nah, ini kemudian yang membuat kayak semacam miskomunikasi antara pelatih dengan pemain yang notabene para pemain yang tinggal di Indonesia. Ya, terus yang kedua, timnas Indonesia itu kan diisi oleh pemain-pemain diaspora naturalisasi yang lama hidup di Eropa lah. Bahkan dia lahir di Eropa, kemudian besar di Eropa dengan bahasa yang berbeda jelasnya itu bahasa Inggris, dan kebetulan Sintayong juga masih menggunakan penerjemah untuk bahasa Inggrisnya juga. Selain itu juga secara kultur antara Eropa dengan Asia itu sangat berbeda sekali. Jadi disitulah terjadi miskomunikasi yang kemudian itu merebak dan memuncak seperti yang ada. Terus yang ketiga soal strategi, terutama ketika timnas Indonesia bisa menahan imbang Bahrain. Nah, harusnya kan menang kita, tapi sesuatu kejadian yang di luar nalar itu. Yang seharusnya kita menang, tapi berujung pada seri hasilnya. Nah, kemudian setelah itu kita tandang ke Cina. Di Cina itulah sekuat Indonesia ataupun timnas Indonesia kita yang harusnya secara perform ataupun secara kedalaman sekuat timnas Indonesia ini bisa mengalahkan Cina, tapi nyatanya kita kalah 2-1. Nah, itu kemudian dievaluasi secara strategi lagi. Nah, selanjutnya di Piala AFF 2024 kemarin yang dimana Vietnam itu bisa juara, kita nggak lolos di fase grup. Nah, itu menjadi kayak semacam bahan evaluasi dan waktu yang tepat bagi PSSI untuk memecat Sintayong. Jadi itu kemudian yang menjadi dasar alasan-alasan yang ataupun faktor yang menyebabkan Sintayong dipecat. Nah, pemecatan Sintayong ini kan juga berproses, artinya tidak langsung dipecat begitu saja, tapi ada proses yang berupa tadi ada faktor-faktor penyebabnya, terus kemudian juga prosesnya itu tidak langsung memutus gitu, enggak. Jadi prosesnya itu sesuai dengan prosedur, dan PSSI juga terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan kayak semacam statement bahwa dia baik-baik aja hubungan dengan Sintayong, tidak ada masalah gitu loh. Maksudnya itu artinya sebenarnya pemecatan Sintayong ini cukup ya bisa dibilang itu baik-baik aja gitu loh, nggak ada masalah juga gitu, dan proses kompensasi dan lain sebagainya juga sudah dijalanin. Nah, jadi dengan evaluasi itu PSSI merasa bahwa secara kepelatihan ini harus diganti karena 4 laga yang tersisa ini cukup krusial sekali, sehingga harus diganti pelatihnya gitu. Ini juga menjadi perjudian PSSI juga ketika mengganti Sintayong kepada pelatih baru Patrick Kluivert. Tapi ini adalah langkah yang kemudian diambil PSSI dengan penuh resiko gitu. Nah, selain itu PSSI mencoba bagaimana timnas Indonesia itu bisa lebih performanya ketika nanti akan menghadapi 4 laga yang sangat krusial sekali. Kita tahu akan tandang di Australia, kita akan melawan Bahrain dan Cina di GBK, terus kemudian kita terakhir akan tandang di Jepang. Dengan kapasitas ataupun kontribusi Sintayong, makanya dengan evaluasi yang lebih kepada PSSI, kemudian
digantilah Sintayong kepada pelatih baru gitu. Jadi kita harus memahami itu gitu, apa alasan-alasan yang kemudian menjadikan Sintayong dipecat. Nah, ada kayak semacam perasaan yang bisa dikata berlebih lah, bisa seperti itu, karena kita sampai sekarang kan belum move on gitu dengan Sintayong gitu, karena kita masih melihat bagaimana prestasi yang sudah ditorehkan oleh Sintayong ketika membawa timnas Indonesia kepada prestasi-prestasi yang di luar gelar. Jadi kita bicara move on kepada Sintayong, kita secara teori itu ada yang menggelitik tentang bagaimana move on kepada seseorang yang dicintai lah, bisa dibilang. Kalau dalam teorinya Kelly Heading atau penelitiannya itu ada 7 tips yang bisa kita lakukan ketika kita dilanda oleh move on. Salah satunya ya kita merawat diri sendiri. Bagaimana kita kita harus sadar sih bagaimana kesehatan kita, karena begini, kita yang aku ceritain tadi ketika kita melihat timnas Indonesia kemudian kebawa sampai sehari bahkan 2 hari ketika kalah gitu, kita dilanda kemurungan yang luar biasa gitu. Begitu juga kita menang, kayak semacam kita dihinggapi oleh insomnia gitu, nggak bisa tidur gitu. Nah, itu yang kemudian tipsnya adalah kita sadar itu dan kemudian kita bisa merawat diri sendiri. Tips kedua yaitu kita tetap berinteraksi dan tidak mengisolasi diri. Kita berinteraksi itu dalam artian kita bisa diskusi dengan teman-teman bagaimana sih Sintayong, kemudian bagaimana dengan Patrick Kluivert. Di situ kita akan membuka pemikiran kita. Nah, itu yang menjadi tips dari Kelly Heading tentang bagaimana kita move on. Sebenarnya sih ada 7, karena kalau kita bahas tentunya satu persatu ya, tapi ya kita cuplik-cuplik aja. Nah, di sini aku akan membahas bagaimana, cukup menarik ini sebenarnya, bagaimana ada pertanyaan ataupun pembahasan begini loh. Sebenarnya PSSI, terutama Erick Thohir itu sebenarnya memecat Sintayong itu dalam rangka dia menyelamatkan karir Sintayong sendiri. Bisa begitu ya? Apa jawabannya ya kira-kira ya? Erick Thohir memecat Sintayong dalam rangka menyelamatkan karir Sintayong. Kira-kira masuk akal nggak ya? Ya, coba kita runut aja, ataupun kita ulas, ataupun kita sedikit analisis bagaimana pemecatan itu berdampak positif terhadap Sintayong. Oke, nah kita berpikir dengan logika atau mengesampingkan dulu tentang rasa. Oke, karena begini, kita itu terbiasa, karena terbiasa itu jadinya kita emosi. Jadi kita terbiasa tidak menggunakan logika, ya kan? Tapi menggunakan kecenderungan kita lebih pada rasa terus, sehingga kita tidak berpikir bahwa sesuatu yang datang itu akan menjadi baik. Nah, ini dari segi positifnya lah, kira-kira seperti itu, bahwa pemecatan Sintayong itu dalam upaya menyelamatkan karir dari Sintayong. Nah, coba kita berpikir begini, ekspektasi dari supporter Indonesia ataupun penggila sepak bola Indonesia ataupun masyarakat sepak bola Indonesia ini terhadap timnas itu luar biasa. Yang awalnya target untuk di posisi 3 dan 4, kemudian nanti akan round 4, itu pun melihat sekarang ini timnas Indonesia itu ditargetkan ataupun ekspektasinya itu lolos otomatis ke Piala Dunia gitu. Nah, ekspektasi yang tinggi inilah kemudian ditangkap oleh PSSI, terutama Erick Thohir, bagaimana
membahasakan itu bagian dari mimpi kita untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Nah, dengan ekspektasi yang tinggi ini tentunya kalaupun ini kita melihat klasmennya kan cukup bisa dibilang ya ngeri-ngeri sedap lah, karena posisi Indonesia di peringkat 3 itu kan poinnya kan 6. Kemudian Arab Saudi yang berada di peringkat 4 itu juga 6. Bahrain 6. Kemudian Cina juga 6. Artinya 4, bahkan Australia yang berada di runner up dengan poin 7 pun belum aman. Ya. Jadi 5 negara ini akan memperebutkan satu posisi runner up. Dan 5 negara ini juga sangat berpeluang sekali gitu loh ketika ngomongin peluang lolos Piala Dunia. Jadi ekspektasi yang tinggi, kemudian peluang sangat terbuka. Inilah yang kemudian dibaca oleh Erick Thohir. Nah, kemudian dengan performa yang ada di skuad timnas Indonesia, performa timnas Indonesia ini kan kalau kemarin kalah dengan Arab Saudi, pastinya sudah selesai peluang itu. Nah, ini kan masih ada peluang, dan kemudian itulah yang dibaca oleh Erick Thohir. Jadi begini, jadi setelah melihat ekspektasi yang tinggi ini tentunya ya kita berbicara Sintayong kan dengan posisi seperti ini, ekspektasi yang tinggi ketika nanti misalkan dengan 4 pertandingan yang cukup krusial ini, ketika dia katakanlah nggak bisa membawa timnas Indonesia ini lolos secara otomatis, ini kan juga akan membawa pekerjaan yang lebih. Terus kemudian bahkan kalaupun nanti di fase ini timnas Indonesia ternyata di posisi runner up ke bawah, di bawah gitu, maksudnya itu tidak lolos untuk round keempat itu, maka semua apapun apa yang telah diperbuat oleh Sintayong pasti akan dengan sendirinya hilang gitu. Bahkan prestasi yang sudah dicatatkan oleh Sintayong yang sebelumnya aku bacakan tadi itu akan hilang dengan sekejap, bahkan bisa aja dibully habis-habisan gitu. Jadi mungkin itu sesuatu yang ada dampak positifnya, bahwa Erick Thohir berusaha menyelamatkan karir dari Sintayong itu. Nah, bahkan dalam statementnya Erick Thohir kan kita tahu ya ini sebagai resiko gitu. Kita mengambil resiko dengan keputusan memecat Sintayong, kemudian mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Dan ketika timnas Indonesia tidak lolos di kualifikasi ini, ketika dituntut pengurus PSSI mundur, ya Erick Thohir juga mengatakan ya bisa aja mundur gitu kan. Bahkan ketika kalah lawan Jepang itu kan statementnya, kalau lawan Arab Saudi tidak menang, dia siap mundur menjadi ketua PSSI. Nah, itu jadi dampak positif ataupun sesuatu yang bisa diambil dari positifnya pemecatan Sintayong. Nah, aku rasa itu. Dan kabarnya guys, Sintayong ini katanya didekati Bali United. Ya aku nggak tahu sih bagaimana. Ikuti kelanjutan monolog bola selanjutnya. Tapi jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.